lakukan eh, supervisi lah sifatnya ya, pengawasan, pembinaan, tapi sifatnya ini supervisi terhadap SIPP. Jadi kami mohon semua satker, PNPN, menyiapkan perangkat laptop dan operator SIPP-nya. Karena kita akan membedah kita kan waktunya hanya 2 jam. Jadi kita akan membedah beberapa PN nanti, dan PN lain saya harapkan juga akan eh, memperhatikan dengan seksama agar bisa menjadi bahan atau referensi untuk berbenah diri. Jadi kami mohon semua memakai laptop masing-masing dan bisa di share screen, share screen. Nah, bagi layar lah bahasa Indonesianya ya, sehingga kita bisa eh, membedah SIPP yang ada. Kota Cane belum ya, belum siap. PN Singkil belum. PN Sukamakmur saya harapkan menyiapkan perangkat laptop dan operator SIPP-nya ya. PN Singkil juga. Kota Candi katanya kedinginan masuk kantor jam 9. Ini diajak jam 8 belum siap katanya. Singkil disiapkan laptopnya, operator SIPP-nya juga. Cinabang, siapkan laptop dan operator SIPP-nya. Nanti kita akan juga oh, Kota Candi mati lampu. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Bapak Ibu Hakim Tinggi yang hadir pada kesempatan ini, Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Kemudian yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri yang hadir pada kesempatan ini, kemudian Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri,
Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan pejabat struktural yang khususnya hakim-hakim pengadilan negeri yang hadir pada pagi hari ini. Sudah kita selayaknya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberinya kesehatan untuk bisa hadir di kesempatan Zoom meeting ini dalam rangka supervisi SPP. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di Yaumil Mahsyar nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja pagi ini kebetulan Pak Ketua tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena ada acara di Jakarta, maka saya mewakili mengambil alih Zoom meeting yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sengaja kita dari PT Banda Aceh mengambil topik tentang supervisi lah sifatnya ya terhadap SIPP yang ada di semua pengadilan negeri yang hadir pada kesempatan ini. Kenapa kami mengambil topik SIPP? Karena itu terlihat sekali setiap bulannya ada penilaian khusus dari Badilum. Saya mengharapkan adalah dari pengadilan negeri di wilayah pengadilan tinggi itu setiap bulan ketika ada pengumuman ACE oleh Badilum ada 1-2 pengadilan negeri yang muncul. Kemudian nilai juga tidak terlalu buruk. Pada periode tahun lalu, pada akhir tahun ada beberapa PN yang saya pikir sangat menjadikan di bawah nilai 900. Buruk lah menurut penilaian Badilum. Karena itu dalam kesempatan ini kami mengharapkan ayo kita sama-sama bedah SIPP yang dimiliki oleh PN itu, di mana sebenarnya kelemahan-kelemahan kita dan apa sebenarnya kekuatan-kekuatan yang harus kita bangun untuk bisa menjadikan SIPP kita itu unggul, khususnya dalam penilaian evaluasi implementasi SPP yang setiap bulan dilakukan oleh Badilum. Karena itu saya juga mengharapkan harus ada peran serta yang maksimal dari pimpinan pengadilan, baik ketua maupun pak wakilnya. Setiap saat memprototip SIPP. Apabila ada yang terlambat atau apa segera bertindak sehingga SIPP itu bisa secara maksimal nilainya. Nah, untuk menghemat waktu, kita pagi ini pertama akan coba bedah yang 1B dulu ya. Yang 1B, PN Lok Sukun. Yang lain memperhatikan, kemudian juga bisa nanti mengevaluasi apa-apa yang sebenarnya menjadi penilaian dalam ACE. Siap Lok Sukun ya, Bapak Ketua, selamat pagi Pak Wakil, siap, Pak. Bapak Hakim, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra Sekretaris. Saya ingin pertama melihat SIPP-nya dulu, dibagi layarnya dulu, SIPP PN Lok Sukun. Coba tampilkan ke layar. Mana petugasnya? Yang lain Sebentar, Pak. disiapkan petugasnya. Jangan lama, kita waktunya hanya 2 jam. Saya tidak ingin mengganggu Bapak Ibu nanti bertugas, bersidang segala macam. Maka jam dari sekarang ya, berarti 10:30 ya. 10:30 sudah selesai. Mana bisa ditampilkan SIPP-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Iya, Pak. Screen di screen ya. Oke. Ya, share screen. Oke. Di host PT Pak belum bisa. Ya. Di sini sudah kami buka Pak, di PT ini belum Pak, masih di host disable itu Pak. Untuk pengadilan
SIPP milik Pengadilan Negeri Lok Sukun ya Pak ya, yang Ya, dibuka ya. iya. Ya sudah kita buka Pak di sini, Ah, tapi kita sekarang share screen. share screen. Ya, Oke, mana? Coba, coba. ya sudah Pak. Ini Oke. Gugatan ada 6 ya. Kemudian perkara permohonan ada 25. Coba status perkara buka Pak. Mana status perkara? status. Status perkara. Nah, ini contoh ada perkara yang belum putusan kasasi gugatan. 3. Ini contoh yang bisa mengurangi nilai merah dia. Terlambat. Nah, kemudian pidananya coba buka. Pidana coba. Status perkara pidana. Normal semua. Ada 53 perkara yang belum pemberitahuan putusan banding ada 1. Kemudian perkara anak. Kosong. Kosong ya. Nah, ini bagus. Nah, tinggal tadi ada yang merah, Pak. Ya. Itu sebaiknya segera ditindaklanjut apa penyebabnya di situ. Perkara yang belum putusan kasasi gugatan. Coba Pak Ketua atau Pak Wakil nanti aktif itu penyebabnya di mana? Ya Apakah siap Pak. memang betul-betul belum diputus atau apa? Itu merah itu. Oke, ini ada. Nah, sekarang kita akan membuka master miss ya. Miss. Miss ya. Monitoring Ya. implementasi SIPP. Ini perkara yang Bisa tahun lalu 43, masuk tahun ini 58, minutasi tahun ini 32, belum mencapai 5, masih 31,68% kinerjanya. Terus pidana ya. karena mereka ya, sudah masuk putus saja. Minutasi tercepat bulan ini 15 menit 14 detik. Wah, luar biasa. Nah, perdata coba. Itu ada notifikasi ya. Apa itu yang belum? Nah. Coba diklik itu. Biaya panjar itu. Apa Permohonan sebabnya? semua. Permohonan itu. Permohonan. Ya Pak. Artinya belum dikembalikan. Belum putus itu Pak. Hah? Perkaranya belum putus. Belum putus itu Pak. Belum disidangkan dan belum putus ini Oh, baru. belum disidangkan, belum Iya, diputus iya. semua itu. Iya, dalam proses Pak. Oh, dalam proses persidangan. Coba langsung ke bawah. Ada berapa itu? Ada 10 ya? 10 Pak. Oke. Oke.
Kalau pidana tidak ada ya. Penetapan? Hah? Ya, ya coba. Pidana bersih itu tidak ada notifikasinya? Tidak ada Pak, siap tidak ada Pak. Hah? Bagus ya. Oke, sekarang kita buka ACE atau si Papu dulu ya. Si Papu dulu. Buka si Papu dari PT. Share dulu. Ya, si Papu di PT nggak bisa kita. Dari PT. Khusus register. Tentang Bapak Nitra ini yang apa? Tentang itu penetapan hakim dulu. Oke, bagus. Bagus ya. Kemudian unggah bas itu yang selalu muncul di situ. Unggah bas. Unggah berita acara sidang. Nah, sekarang bisa diususkan untuk Loksukon. Ya. Iya bisa. Ya, ini yang Ada datanya. Ini milik Loksukon. Mana? Pengawasan perkara putus belum minutasi ya? Enggak, yang bas dulu tadi. Bas tidak ada. Ini. Banda Aceh ini. Ada bisa nggak? Kalau data yang ada, Loksukon perkara nomor 19 PDTG 2022 itu tanggal sidang 5 Januari 2023. Belum di-upload relas sidang pertama. Nah ini tadi yang betul tadi. Nomor 8 tadi mana? Belum upload relas sidang pertama pada SIPP. Nah itu Loksukon nomor 19. Nah, kenapa itu belum? Coba dari Penloksukon itu 19 PDT ya. Apa masalahnya sehingga relas panggilan sidang itu belum di-upload? Nomor 19 ada satu ini, Loksukon. Iya. Nanti sekalian Langsa juga bisa mengikuti perkara nomor 6 PDTP. Itu masalahnya apa? Gitu. Ini kita telusuri dari permasalahan yang sama dulu ya. Dan kita lihat contohnya dulu untuk Pengadilan Negeri Loksukon. Barangkali pengadilan negeri lain juga bisa menelusuri di dalam sipapnya. Supaya ini kan kita harapkan ke depannya ini tidak muncul lagi gitu. Ya, tapi kalau itu jalan kan ini tidak masuk, Pak. Kalau mereka jalan, ini kan tidak masuk. Gitu. Kalau mereka jalankan, kalau ini sudah dijalankan kembali kepada SOP, maka ini tidak akan muncul di sipapunya. Gitu. Ini yang mau ingin kita clear ini semuanya,
untuk sistem itu dia untuk relasi sidang pertama ini yang seluruh Banda Aceh itu ada 11 pengadilan, 11 perkara yang terlambat diupload. Nah, ke depan ini kita harapkan supaya tidak muncul lagi. Jadi untuk pagi ini yang khusus contoh Loksukon dan Langsa. Loksukon itu perkara 19 PDTG 2002 dan Langsa nomor 6 PDTP 2023. Siapa? Kita ini kan kita tindak Ya, lanjut. ini agar ditelusuri apa penyebabnya itu supaya nanti ke depan tidak muncul lagi gitu. Ya, Jelas siapa? ya? Siapa? Jelas Langsa sama ini ya. Sukon. Oh gitu. Bas yang mana? Loksukon. Ini tentang bas. Dilihat dulu. Ini tidak diupload. Ada berapa ini untuk pengadilan? Ya. Sidang kemarin ini kan satu, ya sidang kemarin ini. Ya. Artinya begini, Ibu Bapak, dalam upload BA itu harus kita sinkronkan sesuai dengan SOP-nya. Kapan harus berita acara itu selesai, begitu sidang dilakukan, berapa lama waktu berita acara itu harus sudah diupload. Jangan sempat lewat dari waktu yang telah ditentukan di dalam SOP-nya. Kan begitu. Jadi kita kembali, semua pekerjaan kita itu melihat kepada rel yang sudah ditentukan, yaitu dalam SOP-nya. Nah, ini yang ingin kita telusuri supaya ke depan tidak lagi muncul tanda-tanda merah seperti ini. Ini Pak Ketua sama Ibu Ketua Langsep, Pak Ketua Loksukon ya. Siapa? Ya. Bisa ditelusuri ini kenapa ini terlambat? Ini yang tanggal 25 Pak baru sidang kemarin. Ya, ini kalau kita sesuai SOP di Badilum kita lihat 1 hari sebelum sidang selanjutnya berita Gitu. acara harus tanda tangan. Ini Ya. baru kemarin Pak sidangnya ini Pak. Baru kemarin sidangnya ya. Ya. Berarti artinya hari ini itu akan Ya siap Pak ya? hari ini mungkin ya dalam proses hari ini Pak siap Pak. Gitu. Tidak apa-apa. Ini 1 hari toh tenggangnya ya. Sebelum 1 hari sebelum sidang selanjutnya Pak. Kalau SOP kita Pak. Oh gitu. Ya. Enggak apa-apa. Ini kan kita hanya untuk melihat. Pak Ketua, Pak Wakil, masalah bus itu ada 2. Bus manual, bus yang hard copy harus sudah selesai ditandatangani paling lambat 1 hari sebelum sidang berikutnya dibuka. Sedangkan bus yang harus diupload di ECPP harus diupload paling lama 1 kali 24 jam setelah sidang ditutup. Jadi ada 2 persoalan yang berbeda limit waktunya. Upload ke SPP tidak boleh lebih dari sehari setelah sidang ditutup. Manualnya dibuat, ditandatangani oleh majelis, ketua majelis dan panitera paling lambat 1 hari sebelum sidang berikutnya dimulai dibuka itu. Lanjut ke putus. Ini tadi kan udah tadi Pak. Oh iya. Inotasi. Inotasi 2 hari ini. Ini. Oh, iya.
Enggak lah, itu kan 7 hari baru merah. Halo, ini untuk Ketua Pengadilan Loksukon ya. Siapa ya? Ini ada berapa yang tercatat di situ sekarang? Ada 6 Pak. Ada 6. Ya. Berarti nggak berubah seperti apa ya? Karena ada beberapa pengadilan tadi malam diperbaiki semua sehingga ini hilang. Artinya kita bukan mengharapkan seperti itu, tetapi ini berjalan sebagaimana mestinya. Iya Pak, Kan siapa? soal enak di atas tidak, bukan itu maksudnya ya. Ini ada 6 perkara yang belum menuntaskan. Ini kalau Pak Ketua ditanya ini tahu nggak ini apa masalahnya ini? Yang ini nampak tadi kemarin sore sudah di minut Pak. Cuma waktunya sudah 2 hari, tidak one day 1 minute Pak. 2 hari baru minut Pak. Nah itu dia. Jadi inilah yang harus kita jadikan suatu kebiasaan sehingga kita merasa butuh. Begitu putus perkara, berarti ini harus dimonetasi. Menjadi kebutuhan bagi kita. Sehingga ini akan berjalan seperti yang telah disepakati atau diharapkan itu. Gitu ya. Siapa? Nah. Pak Ketua, Pak Wakil Loksukon, sekalipun ini 6 perkara ini tidak melewati SOP yang ditentukan, tetapi sebaiknya pimpinan Pak Ketua membuat kebijakan. Semua perkara itu seharusnya one day minute, one day publish. Nah, ada sih ini Bapak Ibu semua Pak Ketua Pengadilan yang hadir, kami Hakim Tinggi masih sering membaca memori banding dari para pihak, termasuk juga dari jaksa, bahwa di dalam memori banding itu disebutkan sampai mereka membuat memori banding, mereka belum menerima salinan putusan pengadilan negeri. Jadi mereka membuat memori banding hanya mereka-reka dengan mendengar pertimbangan hukum yang sempat mereka tangkap di persidangan. Jadi seperti dikatakan Pak Wakil tadi, semestinya bisa kita laksanakan one day minute, one day publish, one day service. Kalau memang sidang putusan itu belum siap, lebih baik sidangnya ditunda pembacaan putusannya, selesaikan dulu, diedit dulu, diperiksa dulu, dikoreksi dulu draft putusan itu sampai betul-betul sudah fix yang akan dibacakan, sehingga kalau bisa seperti kita tiru MK. Dan di Pengadilan Tinggi alhamdulillah selama ini hari itu diputus, hari itu bisa diminutasi dan dikirim ke PN pengaju. Seperti di MK, bahkan di ruang sidang bisa diserahkan salinan putusannya. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Dirjen Badilom. Kita paling tidak bisa menyelesaikan itu 1 kali 24 jam minutasi itu. Jadi ke depan jangan ada lagi memori banding yang mencantumkan bahwa ketika mereka menyampaikan membuat memori banding, mereka belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri. Terima kasih. Jadi itu Pak Ketua ya. Ya Pak, siapa? Ketua harus berani membuat kebijakan one day minute, one day service, one day publish. Supaya kedepannya lebih nilainya itu lebih bisa maksimal. Ya, terus yang lain, maju. Pelaksanaan delegasi, coba saya mau melihat pelaksanaan delegasi. Nah. Ini yang disebut-sebutkan ini semua berpengaruh terhadap nilai S ya Bapak Ibu ya. Ini jangan dianggap sepele. Mana Loksukon? Loksukon itu pelaksanaan delegasi 93%, tidak 100%. Nilainya itu tidak maksimal. Ada 1 belum dilaksanakan delegasi. Nah, ini apa sebabnya ini? Oh, bisa dibuka yang 1 itu perkara nomor berapa itu? Enggak bisa.
kemarin masuknya ini. Oh bisa. Apa coba perkara nomor berapa itu? Ah, perkara dari Pengadilan Negeri Merdu. Merdu Pak ya. Perkara 7 PDT Sus Parpol. Ya. Itu belum dilaksanakan. Apa sebabnya? Ini hari ini lagi proses Pak, karena kemarin sore baru masuk Pak. Ya. Walaupun masih 2 hari, sebaiknya begitu dapat begitu dilaksanakan ya Bapak ya, Ibu ya. Iya, siap. Kalau enggak nanti tetap nilainya kan 93, tidak 100. Begitu Bapak laksanakan satu itu sudah selesai 100. Lumayan dapat 7 poin. Oke, lanjut. Ya. Ya, penunjukan jurusita belum juga. Banda aja pagi. Yang ini apa tadi? BHT coba. Pelaksanaan BHT. Ya. Langsung. Enggak? Kalau sukun bersih. Bagus. Calang ada ya? Pengadilan Negeri Calang nomor 1 PDT Sus Parpol. Belum BHT terlambat. Jantu juga belum. Mana ini? Takengon ya. Ada 1. Nomor 8. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Ketua Pengadilan, Bapak Wakil juga. Ini data si Papu. Jujur saja si Papu ini harus disinkron. Bisa jadi perkara-perkara semua yang termuat di sini sudah Bapak Ibu laksanakan. Namun demikian tetap kami apa? Kenapa? Apakah betul Bapak sudah laksanakan? Apakah karena faktor sinkronisasi sudah Bapak laksanakan belum terhapus di sini? Yang lebih parah sudah sinkron tapi belum terhapus. Berarti tidak Bapak laksanakan. Nah, ini kita pakai apalah negatif thinking aja lah di sini ya. Kalau Bapak bisa sanggah, bagus. Bapak sanggah, Pak kami sudah laksanakan, nggak apa-apa. Gitu. Kita kan hanya untuk supervisi ya, untuk memantau supaya Bapak Ibu bisa, loh selama ini kami diperhatikan ya ternyata di sisi itu ya gitu. Gitu. Pengiriman banding ada enggak dari Loksukun? Ada. Gugatan, permohonan banding 2 hari. Gugatan nomor 15 PDTG 2022. Ya. Nah, disegerakan juga. Karena itu juga mempengaruhi nilai ACE. Oke. Terus sinkronisasi. Langsa baru 16 sinkron ya, sinkronisasi ya. Yang lain itu melabuh bahkan 46. Itu jauh sekali langsa. Nah, sebaiknya langsa tambah. Bila perlu seperti makan obat, sehari 3 kali. Kapan butuhnya? Sinkron. 1 kali 1 hari kan gitu. Tapi jika dibutuhkan ditambah, enggak ada masalah toh gitu. Bisa 4 kali enggak apa-apa. Loksukun sudah bagus ya. Sudah standar lah 38. Oke, sekarang dari data si Papu sudah terlihat bagaimana kinerja dari Loksukun. Sekarang kita data ACE. ACE PN Loksukun. Kita buka. Is 88 sepertinya. Nomor 8.
Kinerja itu. Lok Sukun masih di ranking 7 di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari 22 PN. Nilainya 887,00. Nah, sekarang mana? Lok Sukun tadi mana? Nomor 8, Pak. Nomor 8, Pak. Dari yang kelas 1B, secara nasional bisa dibuka coba. Coba. Kategori 501 sampai 1000. Ranking berapa dia? 501 sampai 1000. Kita mau lihat dulu ranking berapa ini. Ranking 35. Berarti secara nasional jauh, Pak. Masih jauh. Masih pungguk merindukan bulan lah kalau seperti ini 35. Bagaimana mau tersebut Pak Ketua? Sekali-sekali Pak Ketua Lok Sukun itu tersebut di Badilum sana biar jadi sejarah lah, punya prestasi. Siapa? Juara 1 SIPP kategori 1B 501 sampai 1000. Juara 1 PN Lok Sukun. Wah, bangga kita juga di PT kan gitu. Siapa? Sekarang buka Lok Sukun. Kenapa nilainya 800 itu? Coba kita buka. Nah, kinerjanya berapa itu? Kinerja rasio penanganan masih kecil, 25,73, seperempat dari perkara yang masuk dan sisa yang lalu baru seperempat yang sudah putus. Ini harus dimaksimalkan lagi, dipacu lagi, digenjot lagi anggotanya. Nah, bila perlu Pak Ketua ikut sidang, gimana caranya supaya bisa ini? Kan begitu. Kalau rilis versi SPP 100 apa maksimal. Kemudian kesesuaian kode satker maksimal. Jangka waktu pelaksanaan maksimal. Oke. Sekarang kepatuhan kita buka. Kepatuhan sudah maksimal. Ini yang satu ini. Penginputan tuntutan. Iya. Ada satu yang tidak tepat waktunya. Ini kenapa ini bisa terjadi? Tegur ini hakimnya Pak Ketua. Ya Pak, siap Pak. Nah, ini berkurang nilai Bapak. Mestinya 30 jadi 27,37. 2,73 itu hilang. Nilai S-nya Bapak. Orang lain berpacu-pacu semua maksimal. Terus ke bawah. Ini rata-rata maksimal. Bagus. Ini kepatuhan penundaan jadwal sidang. Ada 13. Nah ini. Berarti tidak patuh itu yang 13 itu. Terbuka kan Pak? Ya kan? Iya. Bapak pernah buka gini? Selalu buka Pak. Kenapa bisa terjadi kalau selalu buka? Nggak diingatkan anggotanya seperti itu? Ya kalau yang ini kemarin banyak kita tunda sidang ke hari Senin. Tanggal 23 Pak, libur bersama. Kemudian ada datang surat itu. Mereka teman-teman itu banyak menunda sebelum hari Jumat udah menunda sidang. Di situ miss-nya kita tengok itu di situ Pak. Kalau penundaan sidang selalu itu kepatuhan input penundaan jadwal sidang dalam waktu 1 kali 24 jam. Menginputnya bukan jadwal sidangnya Pak. Jangan silap, itu menginputnya ke dalam SIPP. Bukan jadwal sidangnya. Ya Pak ya? Maksudnya begini Pak Wakil, kemarin sidangnya semuanya sudah kita tetapkan ke hari Senin. Senin itu kebetulan tanggal merah, kemudian mereka penundaan sidang menginputnya pada hari Jumat Pak. Seharusnya hari Senin, tapi hari Senin hari libur kemarin. Cuti bersama Pak. Bukan itu alasannya. Ini menginput dalam SIPP. Begitu sidang selesai, PP-nya suruh langsung menginput.
Bukan, menjawab, Pak. mau mundur sebulan nggak masalah, Bapak. Menginputnya yang benar. Ini maksudnya menginput, Pak. Memasukkan data itu penundaan sidang ke dalam SIPP. Izin menjawab, Pak Wakil. Ah, Memang ini kami maklumi, Pak. Keterlambatan penundaan jadwal sidang memang di kelengkapan itu 1 kali 24 jam. Itu pada saat sidang hari Senin, itu penundaannya kan ke hari Senin, 1 minggu ke depan. Kami di Lok Sukun tidak tahu pada saat hari Senin itu libur bersama. Nah, sudah diundurkan. Ternyata di hari Rabunya atau hari Jumatnya baru ketahuan Senin libur bersama. Jadi teman-teman mengedit ulang. Seharusnya kan menunggu di hari Senin Oke, kalau itu alasannya. Nanti kita lihat minggu depan masih ada nggak itu ya? Nah, minggu depan masih ada apa enggak itu ya? Kita lihat ya. Siapa? Oke, ya? Siapa? Tanggung jawab Pak Wakil ya. Siapa? Sekarang langsung kelengkapan. Itu pencatatan saksi. Ya, siap pencatatan itu. saksi ada 1. Nggak bisa. Itu nggak bisa dicek ya. Sekarang. Nanti dicek itu. Ya, ada siapa? 1 yang tidak sesuai, yang saksinya, yang tercatat. Data saksi itu. Catat ya Pak ya. Terus ke bawah. Ya, siapa? Semuanya sudah sesuai. Oke. Kemudian ada pengisian BHT. Ada 3. Iya. Yang tadi yang sebut tadi ya, dengan data si Papu itu ya. Nah, kalau S ini real time ini Pak. Nah ini harus disikapin ini. Pak Ketua, Pak Wakil ini tanggung jawab ini. Nah, oke. Selesai. Lok Sukun. Nah, sekarang kita beralih ya. Terima kasih Lok Sukun ya. Ada mau ditanyakan? Makasih Bang. Siapa? Sekarang siapa yang ini? Tambah sedikit ya. Ini sedikit aja terkait dengan pengiriman berkas perkara banding yang khususnya untuk ekot ya. Itu Budel B itu harus diisi secara lengkap. Jika misalnya kontra memori banding pun dimasukkan dalam catatan yang ada di bawah, tapi tetap harus tercatat itu kapan disampaikan kepada pihak lawannya. Karena itu juga akan termasuk dalam isi putusan kita nantinya. Gitu. Ini saya lihat banyak, ini bukan untuk Lok Sukun aja, tapi secara keseluruhan. Jadi untuk ekot itu, Budel B itu juga harus terisi secara baik, secara keseluruhan. Sehingga nanti akan kita masukkan di dalam putusan kita. Ini hanya sebagai catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak Cani sudah siap. Ini kita acak ya Bapak Ibu ya. Artinya supaya tidak ada rekayasa ini. Sengaja ini. Mana Kotak Cani sudah siap? Ya Pak Wakil yang ada ya. Pak Wakil selamat pagi. Lok Sukun. Kotak Cani. Selamat pagi. Ayo mana Lok Sukun? Kotak Cani kok. Kotak Cani. Ayo siap. Ya. Ayo unmute-nya itu dibuka biar bicara. Unmute yang merah itu Pak. Yang sudut. Mute. Nah, begitu biar bisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kita akan buka SIPP PN Kota Cani ya Pak ya. Siap Pak? Siap Bapak?
Ya, Pak Wakil, siap. SPP-nya siap. Kita buka. Belum? Kita geser dulu lah kalau belum. Kita mau cepat. Bergeser di tempat lain. Bikinnya itu bisa nggak? Sambungkan ke laptop ini dulu, nanti dulu aja yang TV itu. Ke laptop. Boleh. Coba sebelah sana. Langsa sekarang. Langsa. PN Langsa. Selamat pagi Ibu Ketua. Pak Wakil. Unmute-nya dulu. Mute. Oke. Iya Pak. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong buka SPP-nya Bu. Di-share. Siap Pak. Bisa? Bisa? Mana teknisinya? Masa share screen SIPP tidak bisa? Oke. Nah. Sekarang kita mau lihat status perkara aja. Langsung status perkara. Oke, terlambatnya merah-merah itu. Perkara yang belum putusan banding gugatan 1 terlambat merah. Perkara yang belum putusan kasasi gugatan 3. Perkara yang belum pemberitahuan putusan kasasi gugatan 1. Coba buka itu, perkara tahun berapa itu? Iya buka, pijit aja, tekan 1. Nah. 2017. Statusnya masih pengiriman berkas banding Pak. Sehingga belum Kenapa? putusan. Berarti belum terkirim ya Bu ya? Sudah terkirim Pak. Lama proses 204 hari itu? Gimana Bu? Udah terkirim apa belum Bu? Sudah Pak, sudah terkirim. Kenapa statusnya masih berjalan pengiriman berkas perkara? Berarti kan belum terkirim. Banding. Jadi kalau dilihat dari SIPP Pak, sudah diputus di banding, sedang pengiriman ke kasasi. Kasasi belum putus sampai dengan saat ini. Kenapa tidak sinkron dengan status perkara? Pengurangan nilai itu dari status perkara yang merah-merah itu Bu. Nilai isi Bu. Kenapa tidak sinkron? Mestinya kalau memang ada kendala seperti itu, Satgas SIPP-nya melapor. Segera bila perlu kalau memang perlu dihapus, membuat surat ke Mahkamah Agung. Oke. Supaya itu bisa dihapus. Kalau memang ada kesalahan, jangan itu menjadi tunggakan dibiarkan. Oke. Itu masih perdata. Ya, Coba Pak. pidananya tadi. Balik lagi. Itu masih perdata itu. Coba pidana, saya mau lihat juga. Yang perkara pidananya. Ini masih perdata ini. Bukan status perkaranya Bapak. Status home. Status
Satu. Gugat itu, bab gugatan itu. Pidana biasa. Pidana biasa. 12. Pidananya bagus. Pidananya ini kan bagus. Artinya masih semua normal, bagus. Nggak ada merah. Nah sekarang anak. Kosong. Kosong, Pak. Iya. Nah, berarti hanya ada di perdata. Data, Pak, iya. Nah, sekarang kita buka Miss. Silakan dibuka dari apa? Pen langsa tadi. Miss-nya. Data coba buka itu, ada notifikasinya itu. Data atas. Nah, Biaya. apa itu? Apa ini? Anjar biaya, Pak. Nah, belum Tapi dikembalikan. permohonan semuanya. Permohonan Tapi semua sudah- masih tapi dalam sudah proses putus. sidang. Belum, Pak. Masih Oh, sidang belum. pertama dan proses sidang. Oke. Itu coba yang notifikasi jadwal sidang itu ada notifikasi juga itu. Apa itu? Kosong, Pak. Tapi kenapa ada notifikasi? Sebelahnya lagi ada notifikasi. Apa itu? Ekot. Kosong Kosong juga. juga. Sebelahnya lagi ada Proses notifikasi. sinkron itu, Pak. Hah? Proses Baru ketahuan Ibu. PN tadi yang disebut PN Langsa itu paling sedikit sinkronnya ya. Apa Siapa? kendalanya? Kenapa sinkronnya sedikit, paling sedikit Bu? Apa kendalanya? Jadi berdasarkan laporan dari PTIP, dari SUBIT bahwa sinkronnya dilakukan 2 kali sehari. Jadi sudah saya perintahkan untuk 3 kali sehari sekarang, Pak. Ya, mulai hari ini ya. Iya, Pak, siap. Bagus. Berarti yang kemarin-kemarin baru sekali itu. Besok dipantau terus itu, Bu. Oke. Iya, Pak. Miss-nya sudah. Sekarang kita buka Papu. Dalam sepatu langsung ada satu belum upload relasi sidang. Nomor 6 PDTP 2023. Ini masalahnya di mana ini, Bu? Hal tersebut sudah saya tanyakan sama hakimnya, Pak. Berdasarkan laporan dari hakimnya terkait nomor 6 PDTP permohonan bahwa menurut jurusitanya sudah diupload, namun tidak terbaca, mungkin karena ada kesalahan sistem atau dan lain sebagainya, sehingga baru diupload kembali pada hari sidang, tepat pada hari sidangnya. Jadi sudah punya tenggang waktu seminggu kemudian baru diupload ya. Gitu? Majelis hakim itu dalam hakimnya dalam mengupload. Ya ini Pak sama hakimnya. Tapi tetap bisa dikontrol oleh majelisnya, gitu ya. Saya kira ini supaya nanti ke depannya diperbaiki ya Bu ya. Jangan muncul lagi permasalahan ini. Kita masuk bas.
Ini ada berapa nih langsanya? Ramai sekali. Ada 6, 7. Ini Pak Ketua, Bu Ketua bisa telusuri ini kenapa terjadi ini? Izin. Silakan. Dua PDTP, 7 PITSUS, 1 PITB, 1 PDTG, GS ya. Nah, 5 PITSUS, 10 PITB 2023 dan 3 PDTP 2023. Apa masalahnya ini sehingga terjadi hal yang seperti ini? Izin Pak, ada beberapa setelah saya cek di SIPP, ternyata untuk sidang tanggal 24 dan 25 sudah diunggah basnya di SIPP. Jadi kemungkinan karena sinkron sehingga tidak terbaca di SIPAPU. Gitu. Tapi untuk selanjutnya itu tetap dikontrol ya Ibu ya. Siap, Supaya jangan muncul lagi hal seperti ini. Nah, bisa dicari solusi ketika ini kelihatan ketua atau Pak Wakil nantinya bisa melakukan sinkronkan lah supaya jangan nongol lagi dia kalau bahasa apanya gitu ya. Jangan muncul lagi di dalam SIPAPU-nya. Siap Pak. Imitasi. Langsa ada penetasi? Enggak ada, aman. Terima kasih banyak. Kemudian pengiriman berkas banding. Tanda Aceh. Yang kasasi? Kasasi? Enggak ada? Enggak ada. BHT. Aman. Ya, terima kasih banyak untuk Langsa ya. Supaya dipertahankan. Sama-sama Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Belum. Terima kasih kan sepenggal tadi. Belum semua. Ranking 158 nasional. Ada di nomor berapa di belakang? Dari 176. Ini kenapa bisa dapatnya cukup tinggi nih? 3%, 3,03%. Iya, siap Pak. Terkait hal itu kalau dibilang alasan mungkin terlalu muluk ya Pak. Cuma emang kami salah strategi pada akhir tahun untuk mencapai kinerja baik, kami putus pidana itu 100%. Sehingga di awal tahun perkara masuk baru di minggu kedua, sehingga belum sampai dengan saat ini belum ada yang putus. Gitu Pak, sehingga kinerja kami ya baru 3,03%. Gitu Pak.
Tidak ada sisa di tahun sebelumnya ya. Iya. Kemudian, Sisanya perdata Pak, pidana 100% kami putus. oh gitu. Ya. Kemudian masuk terlambat 2 minggu kemudian sampai sekarang belum ada putusan gitu ya. Baru perkara masuk di minggu kedua Januari sehingga minggu sekarang belum putus Pak. Salah Kalau strategi Pak. Perdata gugatan perdatanya? Ada 5 permohonan yang putus 2 Pak. Gitu. Oh itu yang 3, iya tapi saya kira bisa disiasati ya untuk mengatasi hal keluar masuknya perkara yang masuk ke pengadilan itu. Majelis juga bisa mensiasatinya. Artinya mana? Perkara yang memang dipandang mudah untuk penyelesaiannya, jangan terlalu lama untuk diputus. Jangan disamakan. Mungkin 2 minggu selesai. Gitu. Ya, ini bisa kita cari jalan keluar lah. Supaya jangan tertumpul ya. Kalau agak berat sedikit ya nggak apa-apa. Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Seperti itu ya. Nah, ya Pak. Gitu ya. Ya. Kemana tadi? 23. Kepatuhan. Di sini ada 1 ya. Nah, itu bisa dilihat. Itu masalah di perkara nomor berapa itu? Nggak bisa. Nah. Jadi ini nanti Bu Ketua bisa kontrol ya dalam sehariannya bahwa kenapa ini muncul. Langsung bisa dikasih peringatan kepada majelis yang menangani perkara itu. Gitu ya Bu? Iya Pak, siap. Ya. Sehingga ini kelengkapan. Bagus. Kesesuaian. Bagus. Nah. Bagus. Untuk pelangsa sudah cukup. Tapi hal-hal yang minus tadi itu supaya dihilangkan. Ya Bu ya? Ya, siap. Ya, depannya jangan muncul lagi. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sinkron 1 tadi, mungkin langsa ini ada tentang sinkronisasi dengan Mahkamah Agung. Nah, tapi tadi sudah dinyatakan akan dilakukan 3 kali ya. Jadi nggak kami singgung lagi. Supaya Pak Ketua, Bu Ketua atau wakilnya itu dikontrol. Atau kalau tidak ada wakil bisa Ibu Ketua kan menunjuk salah satu hakim yang bertugas untuk itu. Gitu. Mungkin Bu Ketua terlalu banyak kesibukan, bisa dibuat ditunjuk salah satu hakim untuk bertugas untuk itu. Saya kira itu ya. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ketua Cani sudah bisa mendengar suara kami? Ya siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua dan para hakim PN Kota Cani, saya selaku Hakim Tinggi Pengawas untuk PN Kota Cani. Siap Bapak. Saya berharap Kota Cani untuk bulan-bulan ke depan, kami berharap hari ini kan kami mungkin memantau SIPP masing-masing PS. Karena sampai hari ini saya pikir Kota Cani perkaranya nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada sampai ketepatan, kepatuhan, kesesuaian pengisian SIPP itu seharusnya tidak terjadi. Siap. Coba teknisinya membuka SIPP PN Kota Cani dan men-share di layar. Kita ingin melihat
kondisinya? Ya. SIPP-nya, SIPP-nya. Ya. Untuk Status perkaranya coba dibuka. Bawa status. pidana coba. Status Pidana itu umum. tuh, status dekat form sudah. Atas lagi. Di bawahnya. Ya. Status. Ya. Oke, berarti tidak ada merah. Coba gugatan. Gugatan ya. Ya, siap Pak. Ada merah satu. Nah, itu tadi, bukan itu tadi. Itu yang merah. Ya tuh. Oh iya. Oh, belum dikirim. Belum. Kenapa itu masalahnya belum diberitahukan? Ya siap Bapak, ini perkara banding Bapak. Terus apa tadi yang itu? Apa masalahnya itu sampai masih merah di situ? Ada notifikasi merah? Relasnya belum dijalankan, Bapak, kami sudah kirimkan, belum kita terima delegasi lagi. Ya? Iya betul Bapak. Sudah berapa lama? 2 minggu. Seharusnya delegasi sekarang dengan perma itu nomor 4 2006 ya, itu tidak ada lagi alasan itu karena baik PN peminta bantuan dan tetap penerima yang melaksanakan bantuan itu karena paling lama 2 hari setelah menerima itu kan seharusnya dilaksanakan. Coba di langsung secara kontinu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan PN yang diminta tolong itu. Bantuannya ke PN mana? Apa masih di wilayah hukum PT Banda Aceh? Ya, ya Bapak, kami sudah kirimkan ke Medan. Oh Medan. Hanya dari PN di daerah Medan sana belum dilaksanakan Bapak. Dan ini memang Bapak perlu kami laporkan, delegasi ke Medan itu ada beberapa yang belum dilaksanakan Bapak. Jadi kita belum menerima pelaksanaan dari Medan ke kami Bapak. Ya. Kalau itu ada kendala, bisa minta bantuan koordinator SIPP ke Pengadilan Tinggi dan tembusan nanti tembuskan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sana. Supaya hal itu menjadi perhatian. Sebenarnya kalau masing-masing PN yang menerima melaksanakan permintaan bantuan itu dengan SEMA itu kan tidak akan terjadi hal seperti itu. Baik. Siap, Pak. Tolong dipantau terus Pak ya. Siap Bapak. Balik ke status perkara yang tadi. Coba pidana ya. Oke, tidak ada masalah. Yes. Anak, ada perkara anak? Tidak ada Pak. Kosong. Baik. Ya. Permohonan? Oke. Kalau permohonan pendaftaran semua sudah melakukan lewat IKOR semua Pak? Ya, itulah Bapak yang perlu kami laporkan juga. Di minggu ini ada pendaftaran perkara permohonan melalui IKOR, akan tetapi ketika akan melakukan pembayaran ternyata tidak bisa di virtual akunnya. Masalahnya? Itulah kami sedang koordinasi Bapak dengan pihak BSI. Ini permasalahannya kenapa tidak bisa dilakukan pembayaran melalui virtual akun. Dan sejauh ini memang belum ada tindak lanjut lagi dari pihak kami dan BSI Bapak. Tapi kami sudah sampaikan ke kalau pihak begitu BSI. kan sebenarnya kanal untuk pembayaran itu harus diperbanyak. Misalnya kalau ATM terlalu jauh atau kalau pakai mesin edisi juga mungkin bisa menjadi saldo-saldo alternatif atau pakai sekarang kan juga di mana-mana pakai QRIS ya. Siap. Seperti itu. Bisa dilakukan kerjasama dengan pihak bank gitu. Baik Pak Ketua.
Siap, Pak. Kita sekarang ke Miss. Coba dibuka notifikasi itu. Relas. Kenapa Relas? Apa itu? Hah? Coba dibesarkan. Coba. Ada yang Relas belum di-input. Coba nomor perkaranya. Ini perkara permohonan Bapak baru masuk kemarin. Ya. Kenapa itu tidak di-input Relas panggilannya? Ya, ini dari jurus kitanya Bapak belum melakukan penginputan, tapi sudah lakukan pemanggilan, Bapak. Ya, itu kan harus Ya. di pimpinan harus dipantau terus masing-masing yang menjadi wewenang itu untuk melaksanakan penginputan data di SPP sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kan ada SOP-nya. Kalau hakim lakukan penjadwalan sidang atau panitera pengganti menginput penundaan sidang, termasuk menginput BAS. Kalau BAS itu kan tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam harus diinput. Sementara yang manualnya harus ditandatangani oleh ketua majelis dan PP-nya paling lama 1 hari sebelum sidang berikutnya dibuka. Hal seperti itulah harus ada sinkron dengan apa yang terinput diupload di SPP. Nah, Pak Ketua harus memantau terus itu pengisian ketertiban, kepatuhan pengisian SPP itu. Miss. Untuk Miss. Itu tadi Relas ya? Siap Bapak, Relasnya. Yang coba di sebelah itu ada masih notifikasi kuning itu apa? Iya. Asip Bapak. Ya. Kenapa itu? Maksudnya kenapa itu belum masuk di arsip di bagian di kepaniteraan hukum? Ya, ini Bapak masih di panitera penggantinya, Bapak ini berkas-berkas ini. SOP-nya berapa hari di paniteraan pidana perdata? Kan ada SOP-nya. Iya, Bapak. Ya. Terus setelah itu kan mereka membuat berita acara untuk penyerahan ke bagian ke paniteraan hukum. Siap. Oke. Ya ada yang lama kan? Nah, 18 Januari mungkin belum, masih dipikir-pikir ya, pidana ya. Siap Pak, siap. Ya, oke. Coba lanjut. Kita sekarang ke Sipapu. Kita ingin melihat sinkronisasi PN Kutacani. Sejauh ini Kutacani sudah menerima berapa pidana yang masuk dan permohonan atau perdata gugatan? Iya, mohon maaf bagaimana Bapak, ini mohon maaf kami ini sedang kendala Januari ini sudah berapa sini. perkara yang masuk? Bulan ini. Untuk perkara pidana baru 6 Bapak, kemudian untuk perkara perdata permohonan baru 1. Perdata gugatan belum ada? Belum ada Pak. Baik. Yang sisa tahun lalu masih ada? Masih ada Bapak untuk pidana. Yang belum putus berapa? Yang perdata berapa? Pidana. Untuk perdata masih ada 9 Bapak yang belum diputus. Ya, kemudian untuk perkara pidananya masih sisa 1 Bapak. Baik. Ya. Coba sekarang kita lihat di Sipapu penetapan hari sidang ada masalah enggak? Tidak ada ya.
Nggak ada kan? Iya. Siap. Nggak ada. Unggah bas. Kalau itu nggak ada bas. Nggak bas, kalau nggak salah tadi Kutacani hanya ada satu, tapi baru sidang kemarin itu. Nah itu sidang tanggal 26, sidang hari ini malah. Ya Bapak, siap, hanya satu yang belum Tapi sidang. Kutacani nggak ada. Ada itu ada hari ini. Nomor 15 itu. Sidang hari ini. Ya, sidang hari ini. Itu sidang hari ini semua. Sudah saya lihat tadi. Unggah relasi sidang. Tidak ada Kutacani. Pak Dace yang paling banyak. Itu Kutacani 1 tanggal 25. Perdata yang tadi itu. Terus minutasi. Kosong ya, tidak ada. 7 kan semua tidak ada Kutacani itu. BHT, pelaksanaan BHT. Ada 2. Pengembalian sisa banjar perkara. Tidak ada. Dirban banding. Itu 1. Pengiriman banding. Yang tadi. Ini relas yang masih. Itu ada tanggal 13 sekarang. Pak Ketua PN Kutacani ada perkara nomor 9 Perdata Gugatan 2022. Siap Bapak. Itu sudah dikirim tanggal 13 atau gimana? Ini Bapak yang tadi kami sampaikan, ini pemberitahuan ke Medan Bapak. Oh yang tadi relas berkaitan dengan siap, relas Bapak. itu ya? Ya. Oke. Tidak apa-apa dikirim aja, nggak usah tunggu relasnya, nanti sambil jalan gitu ya. Siap Bapak. Oke. Itu ada 1. Lainnya? Sekarang kita kembali ke pindah ke ACE. ACE. ACE untuk PN Kutacani. Yang baru-baru. Yang udah lama. Yang lama ya. Udah lama ya.
Kosong. PN Kutacani ranking 140 secara nasional itu ya. Untuk klasifikasi pengadilan yang perkaranya di bawah 500. Coba kita bedah. Oh, mungkin dari kinerja tadi ya perkaranya baru berapa ya? Belum ada yang putus itu tadi ya. Nah, kinerja nah. Itu lumayan 24%. Nah, poin 24 ini maksimal lain sudah. Itu kepatuhan itu maksimal, Pak. Oke. Nah, iya. Oh, itu ada tuh kepatuhan penundaan jadwal sidang itu tadi. Apa kendalanya itu Pak Ketua? Siap Bapak. Pak Wakil, sorry Pak Wakil. Siap. Itu ada 4 yang tidak tertib menginput data penundaan jadwal sidang itu. Oh iya, siap Bapak. Nah, jadi dipantau terus seperti saya katakan tadi bahwa penginputan data di SIPP itu paling lambat 1 kali 24 jam. Termasuk penundaan sidang, unggah BAS ke SPP. Memang BAS secara manual wajib ditandatangani oleh ketua majelis paling lambat 1 hari sebelum sidang berikutnya dibuka. Kan ada 2 tugas itu. Siap Bapak. Dulu kita sebelum ada SPP, yang itu yang kita 1 kali 24 jam, 1 hari sebelum sidang dibuka itu. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa kalau zaman bahula itu masih ada ketua majelis atau majelis bikin putusan itu BAS belum ada. Nanti BAS mengutip dari putusan. Jadi seperti itu. Lanjut ke kelengkapan, ya. Itu ada satu tuh Pak, pencatatan saksi juga itu sama itu tadi dengan penginputan penundaan dan unggah BAS itu. Karena saksi itu kan dalam BAS. Siap Bapak. Kalau saya biasanya kalau melakukan pemeriksaan di daerah, saya akan sinkronkan berkas perkara manual dengan apa yang terinput di SIPP. Apakah sesuai atau tidak. Siap Bapak, siap. Ya, kan itu ada perintah dari Badilum, Dirjen Badilum tentang monitoring kesesuaian kepatuhan pengisian SIPP itu. Nah, lanjut. Oke, terakhir kesesuaian. Maksimal. Oke. Baik, relatif cukup, tapi tolong Pak Wakil memantau terus tentang ketertiban kepatuhan penginputan data di SPP itu. Siap Bapak, Kemudian kami juga akan terus monitor. kalau majelis itu belum siap putusan, lebih baik tunda sidang, selesaikan, persiapkan secara matang putusan. Jadi jangan ada nanti putusan sudah diucapkan, tapi nanti kembali lagi diminta oleh majelisnya untuk revisi atau segala macam putusan yang sudah diucapkan. Nanti ada masih ditulis di dalam memori banding pihak, sampai mereka menulis memori banding, mengirim memori banding, mereka belum menerima salinan putusan dari PN. Hal itu supaya tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Pak Wakil. Siap Bapak, terima kasih. Ini sekedar himbauan kepada Pak Ketua, Pak Wakil. Semua PN, khususnya pengadilan-pengadilan yang sedikit perkaranya, sebaiknya dan itu seharusnya kualitas pengisian itu lebih dioptimalkan. Nanti jangan alasan nggak ada di versi, nggak ada perkara banding, nggak ada itu. Semua pengadilan sama. Ada juga yang kecil tapi tidak separah kita. Begitu. Jadi maksimalkan ini. Tunjuk bila perlu Bapak Ketua, Pak Wakil itu hakim salah satu yang potensial untuk khusus memplototi SPP itu. Baik dia melalui MIS atau melalui ACE. Sehingga kalau ada yang sedikit saja yang tidak sesuai, segera bisa diambil sikap. Gitu.
Ya. Nah, satu hal lagi, Pak Ketua atau Pak Wakil, sebaiknya juga koordinasilah dengan APH, apakah dengan kepolisian, dengan kejaksaan, terhadap pelimpahan perkara. Jangan kita itu seperti tong sampah, buang-buangan. Jadi ketika memang sudah di ujung-ujung dilimpahkan, sebaiknya diatur sedemikian rupa dengan kejaksaan, pelimpahan perkara. Nah, kalau memang apa dengan kepolisian diversi, nggak ada salahnya kita sekali-sekali pengadilan lah yang buat diversi, jangan kepolisian terus. Kan begitu. Nggak ada salahnya itu. Jangan dilepaskan seperti itu. Jadi nanti kita yang jadi beban, SIPP kita jadi beban. Kalau setiap akhir bulan perkara itu dilimpahkan, pasti SPP kita itu jeblok. Waktu penilaian itu jeblok nilainya. Maka itu harus dikoordinasikan dengan baik, ya. Bapak Ibu semua. Lanjut, kita ke Tapak Tuan. Kota China sudah ya, terima kasih. PN Tapak Tuan. Jadi Bapak bisa dikenal suara dari Tapak Tuan, Mas. Ini ada setting dulu. Baik, Ketua Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Jadi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari ini akan melakukan ya yang namanya supervisi. Kita melihat kinerja kita selama ini agar kedepannya lebih baik. Coba kita buka IPP kita, status perkara. Coba dibuka. Itu ada satu yang masih merah, itu perkara. Coba dibuka itu. Apa masalahnya? Ini Bapak, suara kami bisa kedengaran, Pak? Enggak kedengaran. Kedengaran ya. Udah. Mic-nya udah. Pak Ketua, didengar nggak suara kami? Bukan, Pak Ketua Tapak Tuan, dengar nggak suara kami? Dengar, dengar ya. Terus? Barangkali mungkin kurang besar volumenya Pak Ketua, dibesarkan lagi. Nggak kedengaran di sini. Coba dibesarkan juga SPP-nya itu yang di share screen itu. Coba dibesarkan layarnya. Misalkan share screen. Enggak, Pak. Nggak nampak. Belum itu, masih seperti semula. Ya, oke. Udah dengar suara? Ya. Coba Pak Ketua bersuara. Ini Bapak. Oke. Baik. Jadi dari status tadi ada satu perkara yang masih merah. Nomor berapa tadi? Dikembalikan lagi. Nomor 11 gugatan ya, perdata. Ini mohon Bapak menjelaskan. Ya, silakan. Ya. Untuk nomor 11 2009 ini Pak yang bermasalah di mediasi Pak. Jadi sebenarnya ini perkara lama 2009 dan diupload jauh-jauh hari awal SPP di. Kok suaranya kurang jelas? Suaranya kurang jelas. Pak Ketua, suaranya kurang jelas. Coba dibenarin lagi. Halo Pak. Halo. Ya. Bentar, Pak.
Bapak sudah dengar? Putus-putus suaranya nggak jelas. Baik, lanjut. Tentang perkara nomor 11 tadi bagaimana mediasinya? Kenapa? Halo, Ketua Tapak Tuhan, nggak ada suara lagi. Coba pakai streamingnya gitu. Streamingnya dari hantaran. Coba. Bisa, tadi bisa. Halo, halo, Nah, halo. udah, ya. Poin Bapak. Jadi kami terangkan kembali 11/2009 ini sebenarnya perkara lama Bapak. Ya. Ya ini waktu awal-awal ICPP diselenggarakan diterapkan. Kemudian terkait dengan mediasi seperti itu. Jadi mereka operator yang lama itu meliput hanya seadanya saja waktu itu Pak. Akhirnya ini menjadi error sih dari sistem Pak, sistemnya error. Akhirnya kami sudah bersurat Pak ke Badilum, ke Satgas SPP untuk memperbaiki sistem ini terkait dengan mediasi ini. Sebentar Pak Ketua, itu surat dikirim kemana? Ke Satgas SPP Pak. Satgas SIPP. Ya. Ah, Satgasnya di mana? Di pusat atau di mana? Badilum, Badilum Bapak. Terus ya, dia kan harus berjenjang ke Badilum dulu. Yang ini kan di Satgas ya ke PT dulu. Ke PT udah dikirim. Satgas PT belum dikirim Bapak. Hanya nggak ada tanggapan. Dia kan berjenjang, mestinya ke PT dulu, Badilum, baru ke Mahkamah Agung. Waktu kami ajukan surat itu, begini aja Pak Ketua, coba ditelusuri dan diluruskan ya. Siap Pak, siap. Oke. Supaya Pak Ketua tahu, ini salah satu yang membebani SIPP Bapak, Bapak. Supaya Bapak tahu, kalau ini tidak selesai, sampai kapanpun nilai Bapak nggak akan maksimal. Nah, untuk memproses ini SIPP bukan di Badilum loh Pak. SIPP ini ada di Mahkamah Agung. Kalau Bapak surat ke Badilum sampai kapanpun nggak akan hilang, nggak akan ditangkapin. Jadi lebih bagus berjenjang. Di PT juga ada Satgas. Nanti akan disampaikan ke Satgas di Mahkamah Agung. Dan ini nggak bisa terhapus, Bapak nggak bisa menghapus. Jangan dibiarkan Pak. Ini sudah lama, ini kan 2009. Sudah lama, jangan dibiarkan. Harus disikapi. Kalau sekali surat tidak bisa, lanjut. Bila perlu setiap bulan dibuat surat, sehingga bosan itu Satgasnya itu. Pusing dia, harus selesai. Kan begitu. Ya Pak ya? Siap Pak, siap. Oke, balik lagi ke status perkara. Permohonan, kita buka, coba. Normal, sudah. Pidana. Aman, normal. Anak. Ya, bagus. Sekarang kita buka MIS, Pak. Yang perdata yang notifikasi 1 itu apa itu? Ini permohonan Pak, belum putus. Hari ini putus Pak. Persidangan 17 Januari. Hari ini putus ya Pak ya? Oke. Nah, pidana ini dengan ekot juga, litigasi Pak. Iya Pak. Proses persidangan ini, permohonan apa yang Bapak lakukan yang selama ini berjalan? Melalui ikot Pak. Manual Pak?
Ya Pak, ikut. Nah, sebaiknya ke depan memang permohonan semua masuk ikut. Maksudnya persidangan itu permohonan pun dibuat litigasi, Pak. Iya Pak, itu litigasi juga Pak. Nah, Bapak Ibu semua termasuk PN-PN yang lain, kalau bisa dimaksimalkan, apalagi kalau pihaknya itu sudah advokat dua-dua, wajibkan untuk litigasi. Karena itu akan mendongkrak nilai S Bapak satu sisi, di sisi lain di PT juga ada penilaian rasio penanganan perkara secara elektronik, litigasi itu. Jadi kalau dari PN tidak ada litigasi atau sedikit, maka rasio itu kecil di PT. Nanti saya buka nanti SPT, salah satu penilaian yang masih di bawah 10% karena rasio litigasi itu di PN-PN itu kecil. Jadi itu berpengaruh, Pak. Nah, itu juga kalau tidak litigasi juga akan berpengaruh terhadap nilai S Bapak, juga berdampak pada S-nya pengadilan tinggi. Ya Bapak ya? Ya Pak. Oke, itu yang putus dan minutasi yang notifikasi merah itu. Sudah berubah Bapak, tapi mungkin karena belum sinkron saja Pak. Semuanya sudah dilaksanakan. Itu masih ada putus dan minutasi. Coba sedikit pelan-pelan sendiri. Ya, karena sinkron. Pak, itu sudah Kasih papu ya Pak ya. Ya, siap Pak. Kasih papu nggak kita? Putus sama 19 ya? Ya. Masuk. Saya ngobrol dulu ya. Baik, untuk unggah bas ya, ada perkara nomor 9, gugatan 2022. Sidangnya hari ini ya. Belum disidangkan. Coba nanti diisi ya. Siapa? Itu Pak Ketua, perkara nomor 6 PDTB LH itu ya, lingkungan hidup itu kan. Halo, Pak Ketua. Siapa? Apa Tuan? Siapa? Perkara 6 itu nomor lingkungan hidup ya? Ya Pak, betul. Saya boleh tanya perkaranya itu tentang apa Pak? Perkara ini tentang perusakan hutan Bapak. Hah? Perusakan hutan. Oh, perusakan hutan. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian misalnya tentang satwa yang dilindungi segala macam, informasikan karena kemarin Karo Humas menyampaikan akan mengirim Kompas TV ya untuk diliput kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian. Terima kasih. Aman ya. Oke.
Hanya satu nih, kepatuhan. Ya, Bapak. Untuk nomor 69 ini putus tanggal 19, Bapak. Baik, untuk yang BHT perkara nomor 69 PIT B. Ya. Nah, ini bagaimana? Ini belum BHT, terlambat. Itu putus tanggal 19, Bapak. Hari ini BHT-nya, Bapak. Hari ini sudah Masih dalam tenggang pikir-pikir ya. Ya, hari ini sudah habis, Pak. Hari ini BHT-nya selesai ya. Ini sidang tanggal 18 Januari. Udah lewat 7 hari kan? 8 hari udah terlambat tuh. 19, 18. Tanggal 18. 8 hari udah lewat tuh. Ya, 8 hari. Hari ini Pak. Kata apa? 7 harinya kemarin Pak. Habisnya hari ini Pak. Ya, hari ini ya habisnya ya. Ya, nanti dimasukkan itu. Ya Pak, sudah dimasukkan dalam ICPP juga Pak. Tadi belum sinkron tadi. Sudah dimasukkan dalam ICPP tapi belum sinkron Pak. Pak Ketua, itu bukan hari ini sidang. Sudah sistemnya itu sudah menyatakan sudah 8 hari, lewat 1 hari itu. Bukan masih 7 hari. Coba lihat nomor 14 itu. Iya Bapak, itu tanggal 18 putusnya Bapak. Berarti penulisannya nggak benar dong. Nah ini kan buktinya 18. Nanti ini ditindaklanjutin ya. Siap Pak, siap. Di SPP sudah dimasukkan Pak hari ini. Sudah diisi hari ini. Jadi. Oh iya, yang lain coba. Jelaskan dulu yang tadi bagian apa tadi? Pelaksanaan delegasi coba saya melihat. Delegasi ya. Delegasi ya. Pak Tuan, kosong. Siap. Nggak ada delegasi ya. Siap Pak, tidak ada. Ya. Aman ya. Nah, sekarang kita beralih ke S ya Pak ya. Siap Pak. Mereka. Mana Pak Tuan? Sekarang ranking berapa S Pak Tuan untuk kelas? Nah, untuk kelas kategori 1 sampai 500, kelas 2. Coba lihat Tapak Tuan. 152 dari 100 berapa itu? 152 dari 176. Kritis Pak. Kritis itu. Udah stadium 4 juga itu. Harus dibenahi. Nah, kita lihat kinerjanya. Ya Pak. Kinerjanya itu rasio penanganan perkara 23,53. Oke. Lanjut kepatuhan. Tunggu. Tadi kok 00 ya? Coba kinerja balik. Apa tadi yang bawah itu? Pelaksanaan delegasi. Oh, gak ada delegasi ya. Oke. Ya, kepatuhan. Oke, patuh. Terus. Oke, bagus. Kepatuhannya. Kelengkapan.
Bagus. Bagus. Hatinya nggak ada, Pak. Kesesuaian. Nah, pengisian BHT, Pak. Ya Pak, izin Bapak, ini karena belum sinkron Pak. Mestinya dapat 25 hanya 6,25 nilainya. Itu udah berapa ya terbuang itu? Hampir 19, sekian. Nilainya yang terbuang. Ya. Nah, semua dicek. Sudah selesai itu aja. Siapa? Nah, Bapak Tuan berbenah ya Pak ya. Siapa? Nah. Oke. Cukup. Jadi Pak Ketua cukup ya supaya ditingkatkan lagi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mengawasi 3 Pak, Sukamakmur, Calang, dan Melabuh. Dari 3 satker ini yang paling tinggi nilainya Sukamakmur, Pak. Ya, saya coba. Ya, Sukamakmur. Untuk apresiasi saya buka Sukamakmur 843,67. Ya. SIPP-nya dulu. Ya, minta tolong admin di Sukamakmur untuk membuka SIPP-nya. Sebelumnya perlu saya sampaikan Pak kepada semua bahwa pesan dari Satgas Badilum, setiap ada permasalahan menyangkut SIPP input data, tolong disurati Satgas SIPP pada tingkat banding. Sehingga nanti melalui media Telegram, di mana di situ semua Satgas se-Indonesia berkumpul, nanti itu diselesaikan. Jadi kalau ada yang bersurat ke Badilum, tidak akan diselesaikan. Itu pesannya Pak. Ya, ke depannya segala permasalahan menyangkut SIPP disurati ke Satgas tingkat banding. Barangkali kita bisa buat juga Pak, media kita Telegram atau WA. Nah, kan semua Satgas sudah ada Satgas SIPP-nya ya. Mohon ada WA khusus. WA khusus ya. Sudah ada. Kita buat ke depan, kita buat ya Pak ya. Ya. Usul. Satgas SPP Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Ya. Untuk semua PN. Semua PN. Dibuat nanti. Termasuk hakimnya juga adminnya. WA-nya. Juga SIPP-nya. Oh, Sukamakmur mana? SIPP-nya. Share dulu. SIPP-nya. SIPP, Pak. SIPP-nya ya. Ya. Kita lihat status perkara. Status perkara. Dibesarkan sedikit, Pak. Besarkan. Boleh lagi. Boleh di zoom, nggak nampak. Ya. Ya, perkara yang belum putusan gugatan terlambat 2. Jadi meskipun nilainya tinggi tadi, ternyata nilai yang tinggi itu masih bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi dengan bukti bahwa kita ada yang terlambat. Terlambat ini mempengaruhi kepada nilai akhir dari ACE kita. Perkara belum putusan, yang belum putusan gugatan ada 2 terlambat. Saya buka, Bu, perkara mana? Nah ini. Oh ini Pak, menyangkut putusan sela. Ini gimana Pak? Pak Ketua Sukamakmur? Ini ada perkara nomor 3 PDTG 2022. Itu putusan setelah 146 hari. Apa sebab ini? Nomor 3 ya, Bu? Ya. Nah, setelah putusan sela itu kan litigasi, Bu. Ya. Apakah putusan ini sudah putus? Pertanyaannya itu dulu.
Apakah putusan ini Perkaranya masih dalam proses pemeriksaan, Bu, pembuktian. masih dalam pembuktian ya? Ya. Iya, Bu. Jadi ini apa namanya terhadap perkara yang sampai 146 hari ini, apakah majelis hakimnya ada membuat surat penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan kepada ketua? Itu masuknya di 25 Agustus, Bu. Jadi apa namanya perhitungan SPP ini memang kalau dari apanya belum masuk 5 bulan ini, Bu. Kenapa status perkaranya merah? Nah, itu dia perhitungan SIPP dengan apa namanya pengertian 5 bulan itu agak berbeda, Bu. Ya. Jadi begitu apa ya. namanya? Jadi kemungkinan ini Pak Itu gini Pak, karena gimana? putusan setelah ya apa namanya aplikasi SIPP belum ada ya, belum mengakomodir ketika putusan setelah dilanjutkan dengan proses persidangan lain ya, sehingga ini menjadi keterlambatan Pak. Sama itu seperti apa kemarin itu juga ada di Janto Pak, ketika putusan setelah pidana dia menjadi hutang padahal sebenarnya dia sedang berlanjut. Ya, aplikasinya ya. Nah, kemudian yang nomor 2 PDTG 2022. Ini gimana? Katanya terlambat juga. Nomor 2 itu coba nomor 2. Dari perhitungan kita dari mulai hasil mediasi atau dari pendaftaran pertama? Kalau apa namanya yang dari SK KMA itu kalau nggak salah Ibu setelah pembacaan gugatan mediasi gagal gitu. Nah, jadi perhitungan SIPP terhitung semenjak pendaftaran perkara gitu. Iya. Jadi sistem di SIPP itu pasti memantau bahwa itu sudah lewat gitu. Waktu. Makanya statusnya itu terlambat gitu. Padahal dari ketentuan SKKMA-nya itu belum memenuhi terlambat 5 ya. bulan. Iya, Bu. Kalau boleh tahu perkaranya sekarang prosesnya sampai di mana? Yang nomor 2 tinggal putusan itu, Bu. Tinggal putusan, ya. Tinggal putusan di minggu depan itu, tanggal 6 ya. kalau nggak salah. Mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi sehingga tidak menjadi keterlambatan. Pak Ketua ya, ini begini, ya, Pak. Jangan dipertentangkan antara SIPP dengan peraturan Mahkamah Agung. Karena itu hanya alasan pembenar. Jadikan alasan pembenar saja. Sebaiknya dipatuhi saja karena yang dinilai kerja Bapak itu di SIPP. Jadi hakim-hakim itu harus agresif di dalam persidangan. Jangan lelet. Ini kan lelet perkara cuma 3, 2 lelet apa? Lewat 5 bulan. Kan begitu. Perkara paling berapa lah setahun di Suka Makmur itu. Ini lelet hakimnya itu, males. Sebaiknya ini jangan terjadi lagi. Siap, Pak. Apa namanya? Monep saya terhadap perjalanan perkara-perkara itu karena memang laporan hakimnya belum 5 bulan itu, Pak. Ya saya apa namanya tidak ada apa namanya daya untuk memaksa untuk membuat laporan lebih dari 5 bulan. Itu kan secara administrasi saja, Pak. Ya, bahwa itu lebih dari 5 bulan. Pak. Bukan begitu maksud saya. Artinya hakimnya jangan terikat, ini belum lewat waktu santai, begitu. Begitu, bukan maksud itu. Tetapi lebihlah bertanggung jawab terhadap proses persidangan itu. Kalau bisa jangan sampai lewat 4 bulan, bagaimana caranya?
Kalau misalnya delegasi pun dipantau segera. Ini bila perlu dihubungin ke PN yang dituju. Jadi prosesnya itu berjalan lebih efektif. Enggak dibiarkan. Nah, Bapak bisa memantau misalnya di dalam rapat-rapat bulanan atau rapat khusus hakim. Dibuka kinerja hakim-hakim itu. Ini sudah 2 bulan. Ini belum lewat, Pak. Mereka kadang belum lewat waktu, itu saja pedomannya. Padahal di SPP sudah merah. Ya Pak ya. Siap Pak, siap Pak. Nah, buka lagi status. Baik. Nanti kami evaluasi lagi dengan rapat internal dengan para hakim Pak. Siap. Baik, masih status tadi. Pak, statusnya Pak. Ya. Permohonan ada 2 juga itu Pak yang terlambat. Oh iya. Ini pemberitahuan permohonan banding gugatan ada 2. Ya. Balik lagi. Ke status Pak. Izin Bu, suara nggak kedengaran di sini. Oh ya. Ini beban sama Bapak. Ini 9 perkara ini merah. Ini Bapak tidak akan maksimal sampai kapanpun kalau Bapak ini masih tetap merah. Karena itu coba ini ditindaklanjuti sesegera mungkin. Hilangkan merah-merah ini. Ya Bapak ya. Ya nanti saya monitor ya setelah pertemuan ini saya monitor. Ya, nanti hati wasnanya. Kemudian permohonan coba kita buka. Permohonan. Oke, bagus. Pidana. Nah, bagus. Masih normal. Anak. Pidana anak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita buka MIS. Buka MIS. Dari PN, buka MIS. PN. MIS PN. Itu kok ada penyampaian ini. Ya, dari MIS. Itu kosong Pak, cuman masih ada notifikasi perdata 1. Boleh dibuka? Perdata itu biaya perkara akan habis. Iya Bu, itu permohonan. Akan habis ya. Yang sisa panjarnya akan habis. Ya, itu artinya warning ya, peringatan. Supaya, warning aja Bu, ya. Karena itu litigasi. Ya. Nanti kan pemberitahuannya lewat ekor semua itu. Ya, seperti yang diarahkan Pak Wakapiti tadi bahwa sekarang kita berusaha untuk semua perkara perdata litigasi ya Pak ya. Apalagi dengan berlakunya Perma nomor 7 tahun 2022 boleh dibaca apabila salah satu pihak tergugat keberatan dengan IKOT, dia wajib tetap litigasi dengan menyampaikan kepada petugas PTSP kita secara manual. Nantinya petugas PTSP kita yang akan memasukkan pada IKOT. Nanti seterusnya pemberitahuannya juga melalui surat tercatat ya. Itu ada di Perma nomor 7 2022. Ke depan kita sidang dengan cara proses perkara perdata dengan hybrid
hibrid ya Pak ya. Bisa litigasi dan manual. Intinya tetap harus litigasi karena penilaiannya tersangkut juga dengan kinerja PT yang diwajibkan untuk semua perkara perdata dengan litigasi. Baik, si Papu. Siap Bu. Untuk informasi dari 7 perkara yang masuk itu nomor 1 itu memang manual. Nomor 4 itu berhasil mediasi, sisanya 5 itu kita litigasi semua Bu. Litigasi. Alhamdulillah ya. Baik. Iya Bu. Kita buka si Papu. Si Papu ini aplikasi yang kami di PT bisa monitor ya. Si Papu. Untuk si Papu kita lihat. Ya. Oh ini nomor 8. Tentang apa? Tentang upaya hukum banding tetapi terlambat. PN Sukamakmur ada ya. Ini nomor 18. Pemberitahuan permohonan banding itu terlambat 8 hari. Ya, nomor perkara 62 Pitsus 2022 PN SKM. Ini gimana Pak Ketua? Halo? Izin Bu, yang Ya. itu JPU-nya mengajukan Banding? upaya hukum banding itu di hari ke-7. Hari ke-7. Nah, kalau nggak salah itu sudah diberitahukan di hari ke-7 itu, Bu. Tetapi ini kita karena aplikasi tetap terekam di 8 hari terlambat ya. Ya, sinkron kita Jadi, itu mungkin. Ya, sinkronnya Pak. Sinkronnya Pak barangkali itu di kendala. Kalau memang sudah Bapak ya saya lakukan. Ini kan kita supervisi, memonitor apakah yang tercatat di si Papu ini keterlambatan, apakah sudah dilaksanakan atau belum ya. Ternyata apa yang termuat dalam si Papu sudah ditindaklanjuti ya, sudah dilaksanakan. Begitu kan Pak Ketua? betul, betul. Hanya kadang itulah terekam dia 8 hari, padahal di hari ke-7 itu pengajuan banding, terus kita langsung laporan banding pun hari itu, tapi terekam 8 hari. Saya sudah Intinya coba Pak, tracking. sinkronisasinya mungkin kalau selama ini kita baru 2 kali, mungkin kita perlu tingkatkan 3-4 kali, sesering mungkin ya Pak ya, supaya sinkron dia dengan SIPP yang ada di Dirjen dan di Mahkamah Agung. Gitu aja Pak ya. Oke, kita lanjut. Siap. Jadi itu ada 2 kemungkinan sinkronisasi. Yang kedua terlambat juga mengupload relas pemberitahuan permohonan banding itu Pak. Jadi hari itu tetap jalan dia SPP. Oke, langsung Bas ya, unggah Bas ya. Bas Pak. Bas ini Ini apa? Oh ini masih kemarin ya, bagus. Bagus. Tapi ini segera ditindaklanjutin. Ya. Siap Bapak, siap. Oke, lanjut. Lanjut. Minutasi Pak. Nggak ada ya, bersih ya. Ya, bagus. Alhamdulillah bagus. DHT juga bersih ya. Belum sampai habis. Oh, ada 1. Terlambat juga. Sukamakmur berapa itu? Kok 1, 4 itu? 4 ya. 4 63, 65, 60, Itu 67. ya itu kendalanya gini Bu, apa namanya di hari ke-7 itu banding
baru ditindaklanjuti besoknya. Kemarin kan apa namanya hari ke-7-nya habis kemarin, Bu. Yang perkara yang ini. Lalu baru ditindaklanjuti paginya. Nah, karena memang jangka waktu 7 hari itu ada pengertian sampai jam 12 malam hari ke-7-nya itu. Tapi memang saya sudah supervisi ini di jam kerja itu berakhir di hari ke-7 itu boleh diisi untuk BHT-nya. Ya, kayaknya ke depan gitu di akhir jam Untuk kerja. menyikapi itu, Bu. Ya. Tetapi kemarin karena kita ada sedikit long march dari apa namanya pembinaan, terus apa namanya Zoom apa, terus sidangnya agak sedikit sore, Bu. Yang Agak yang hilap penting ke ini depan orang ke pidana. depan ya. Baik, kita sudah dapat Ya, apa siap, Bu, siap, kesimpulannya, Bu. ke depan kita akan Ya. melakukan seperti itu. Baik, Pak, sudah. Langsung pengembalian sisa panjar. Panjar. Udah enggak? Kosong. Kosong. Delegasi. Delegasi. Hah? Delegasi. Nah, delegasi. Sukamakmur. Nggak ada. Nggak ya? ada. Nggak ada. Bersih. Ya. Bersih. Terima Pengiriman kasih. banding. Oh, pengiriman banding satu lagi. Ya, ada nih. Enggak, ya. Ada satu. Sukamakmur. Itu yang tadi. Yang yang tadi nomor ya. 62. Oke. Nah itu. Kasasi. Sinkron. Kasasi enggak ada. Sinkron 6. Berapa kali? 56. Udah Oke, 5. sangat bagus. Sinkron sudah ya. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus itu bisa diinikan. Sekarang ACE. Ranking berapa Sukamakmur? Kelas 2. Di 115. Dari 176, Pak. Dari 176. Masih bisa ditingkatkan. Oh, bukan masih, memang harus ditingkatkan. Bukan masih lagi. Ini wajib ditingkatkan. Wajib. Nah, nilai tertinggi udah 900, Bapak masih 800. Ayo kita buka kinerja. Kinerja itu masih rendah, 38,89. 89. Oke, kepatuhan. Ada yang enggak, Pak? Lihat. Nah, itu 2. Kepatuhan penundaan jadwal sidang 2. Oh, iya. Ada 2 itu. Tidak sesuai itu. Ada 5 ini, Pak, kepatuhan. Ini 23 itu, 2. Kepatuhan penundaan jadwal sidang dari 48 yang sesuai 46, tidak sesuai 2. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa di ini penginputannya ya Bapak ya. Kepatuhan menginput ya, penundaan jadwal sidang menginput dalam SPP. Ya, kalau perlu Pak bawa laptop ke ruang sidang kan bisa. Bisa, itu kerjaan PP itu. Ya. Nanti Pak Panitra juga plototin itu. PP yang apa supaya tertib. Kelengkapan sudah bagus. Sesuaian. Nah, itu 4 itu apa? Pak, dari 6 yang sesuai 2, yang tidak sesuai 4. Itu tadi. Kemudian kesesuaian pencatatan penahanan juga ada. Nah, ini mungkin di kepanitraan. Ini mengurangi nilai Bapak itu. Ya. Dari 8, 3, 5 yang sesuai, 3 tidak sesuai ya. Berikutnya ya. Sesuai, nah, sudah. Oke. Cukup ya. Nah, barangkali untuk pertemuan kita baliklah semua mana tadi. Ya, terima kasih Pak. Apa namanya? Ada yang mau disampaikan? Saya sudah minta silakan. izin dengan Pak WKPT sehubungan dengan perkara perdata yang sampai ke majelis kami menyangkut provisi, Pak.
sebenarnya penggugat itu tidak mengajukan provisi, tetapi ketika putusan hakimnya malah memutus provisi, Pak. Oh, iya Pak, dengan argumen bahwa dalam gugatan itu ada permintaan sita jaminan, sehingga menurut majelisnya permintaan sita jaminan adalah tuntutan provisi. Nah, jadi apa namanya? Kemudian ada lagi berkas masih soal provisi, Pak. Untuk penggugat ada mengajukan provisi, tetapi ditolak, dibuatkan putusan selanya. Kemudian ada permintaan, ada permohonan intervensi, justru itu tidak dibuat putusan selanya. Ya, PN-nya nggak usah disebut ya Pak ya? Boleh disebut. Nggak usah. Kalau ada di sini. Nggak usah. Nggak perlu dipanggil itu. Masa hakim nggak tahu antara putusan provisi dengan sita jaminan? Masa sita jaminan masuk provisi itu hakimnya tidak profesional itu. Dia nanti secara itu belajar lagi hakimnya itu. Secara pribadi aja nanti saya. Ya nanti Ibu. Ya. Apa? Hakimnya itu. Itu saja Pak. Oke. Oh satu lagi. Masih dalam putusan PN ditemukan memang pemeriksaan setempat itu adalah sesuatu yang wajib ya gunanya untuk kepastian ketika kita eksekusi. Cuman yang ditampilkan dalam putusan itu enggak semua hasil pemeriksaan setempat. Ada yang bukti Pak dimasukin dalam putusan gambarnya. Kemudian ada yang ke lapangan 2. Yang ada dalam putusan sebenarnya adalah resume. Baik itu keterangan saksi, fakta juga gitu kan. Pemeriksaan setempat juga apa yang ditemukan itu Pak. Oke. Sebagai hati wasda daerah Bahan Sukamakmur ya. Nah, kan di Sukamakmur Pak. Enggak. Bukan perkara dari Sukamakmur. Pas kita sesuai dengan janji kita 10:30 ya. Karena Bapak Ibu saya yakin juga akan sidang, jadi supaya persidangan juga tidak terganggu. Kita mengharapkan ini masih awal. Ayo kita berpacu, kita tingkatkan nilai S kita. Saya mengharapkan adalah muncul pionir-pionir pemimpin yang tersebut setiap bulannya itu dari PN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Nah, yang pengadilan sebagaimana pengarahan Pak Dirjen terakhir, pengadilan tinggi yang kecil yang di daerah, sebenarnya potensi untuk mendapat juara itu lebih besar. Karena persentasi perkara itu lebih besar. Nah, jangan kejadian yang seperti tadi. Perkara perdata paling 3, 2 itu sudah terlambat. Kan tidak maksimal nilainya tentunya. Maunya perkara sedikit tapi proses pelaksanaan pengisian SIPP semua termasuk lengkap itu kita maksimalkan. Sehingga walaupun kecil tapi karena nilai maksimal, nilainya jadi maksimal. Jangan karena kami nggak ada ini, enggak. Itu enggak jadi pedoman nilai, enggak terlalu signifikan. Yang penting kinerja Bapak, kepatuhan Bapak, kelengkapan Bapak, itu nilainya bisa maksimal, insya Allah nilainya maksimal. Jadi ini masih awal sebagai supervisi. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan-kesempatan lain kita juga nanti kalau ke daerah kita akan coba buka juga. Nanti di samping itu kita mengharapkan setiap saat agar di PN-PN itu adalah ditunjuk 1 orang hakim untuk selalu bertugas memeriksa ACE setiap hari. Kemudian melaporkan kepada ketuanya agar ini apa kelemahannya, didorong terus. Mudah-mudahan kalau kita tidak jenuh-jenuh, kita memang mau optimal, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Barangkali itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Atau mungkin ada yang bertanya tentang SIPPS ini, ada yang protes atau apa? Enggak apa-apa. Oke, tidak ada ya. Oke, kurang dan lebih saya mohon maaf.
Kita akhiri billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.